Kok sembuh dari gilamu ini kapan? Orang gila itu adalah orang yang mengatakan Tuhan itu satu tapi tiga. Kayak yang mana yang gila? Lebih bagus lagi orang yang mana? Pungut sampah sana. Yang mana? Cara hidup ini. Di mana salahnya cara hidup saya? Saya mencerdaskan anak bangsa di sini. Di mana salahnya? Oh, kata-kata itu tidak bagus sekali itu. Yang mana? Coba kau baca-baca Al-Quran supaya orang yang mana? Bagus kayak ini. Saya baca Quran. Saya nggak perlu pamer-pamer lah. Yang mana? Yang mana yang kata-kata yang tidak patut? Yang mana? Aduh, orang dengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tapi dalilnya ada. Yang mana? Gimana itu Rifa? Sudah Rifa. Yang mana? Ya, aku tak mungkin menyembah Tuhan berkenti. Aku tak mungkin menyembah Tuhan berbiji. Apalagi Tuhan berbiji pernah mati. Kok dalilnya ada? Gini tiga loh, tangan sama yang betis kaki. Yang zat yang dalam artian yang kau sebut itu Tuhanmu. Nggak mungkin Tuhanmu dalam perut Tuhan kau tuh nggak ada angin. Loh, Tuhan kau yang ada katai. Bahkan Tuhan kau itu firman Tuhan menjelma menjadi, dengar ya, Tuhan kau itu zat cair, zat padat, zat gas. Apa itu? Zat itu artinya yang ada. Nih, oke. Tangan dan betis kaki. Zat artinya apa? Zat artinya apa? Zat artinya apa? Sudah kamu baca dulu, ada dalilnya itu. Ya, arti zat apa? Arti zat apa? Oh, zat itu banyak. Namanya zat itu ya tidak bisa dilihat. Semacam hembusan angin. Hah? Zat tidak bisa. Gitu loh. Wah, kalau kau bilang zat yang lain ya ada. Aduh, inilah orang Kristen gobloknya maksimal. Atau alam gaib. Udah diam kau. Udah gini. Beda zat pakai huruf zal dan zat itu beda. Ya, Al-Quran itu menggunakan kaidah bahasa Arab. Jangan mentang-mentang kitab kau menggunakan kaidah terjemahan, kau paksakan Al-Quran kami menggunakan kaidah terjemahan. Al-Quran kami tidak dimaknai dengan bahasa Indonesia. Ya sudah, karena Al-Quran kami sudah, kau yang benar. Diam dulu, aduh. Kau baca Diam dulu lah.
Dalil. Lu nih orang gila. Diam dulu lah. Kau apa ya? Kayak seolah kau kayak malu kali punya Tuhan berkenti. Kayak malu kali kau. Sudah, dalam hal ini kau benar. Bentar dulu. Tiga tangan loh. Aku Tiga belum tangan sama selesai. betis Aku kaki belum kalau selesai. SWT-mu itu. Sebentar aku belum selesai. Kau bilang Tuhan Bayangkan kami ya, punya anu, saking punya kau biji, malunya. tangan punya anu. Kau Memang baca punya dulu biji Tuhan kau. SWT-mu itu Lah memang Tuhan dalilnya. kau berbiji. Loh, ku tanya Tuhan Punya kau berbiji betis. enggak? Nah, aku tanya berbiji Tuhanmu punya betis dalam dalil dan punya 3 tangan. Bukan betis seperti manusia, tapi betis arti. Wah, bukan betis dalam betis dalam ngarang bebas betis. kamu. Bukan. Allah, emang punya betis sama punya tangan tidak berkontol oleh SWT-mu. Loh, tangan oke. Tanya kamu. ketika presiden punya tangan kanan berarti ada dalilmu itu, jangan kau bohongi. Diam dulu. Dalam bahasa Indonesia arti tangan kanan apa? Kenapa kayak gini ya? Kau naik ke atas seolah-olah kau malu Tuhan kau berkenti. Jadi ketika kau di sini ngamuk, ini menunjukkan bahwa kalian sebenarnya malu punya Tuhan berbiji. Kalau kalian nggak malu punya Tuhan berbiji, kalian santai aja kan? Pasti kalian nggak ngamuk-ngamuk. Inilah bukti kalian di sini menyerang agama Islam dengan membabi buta, mengatakan Allah kami punya betis, mengatakan Tuhan kami punya tangan dan berbiji dan berkenti, karena sebenarnya kalian malu punya Tuhan berbiji. Jadi kalian ingin kami juga ikut-ikutan punya Tuhan berbiji. Sebenarnya kelihatan kok. Jadi kamu ngamuk di sini itu hanya membuktikan bahwa kalian kena mental. Jadi aku tahu nih kalian tuh jijik sebenarnya punya Tuhan berkenti, tapi pada faktanya memang Tuhan kalian berkenti yang mau diapakan kan nggak bisa bantah kan? Benar nggak? Kalian nggak bisa bantah kan? Makanya supaya menyamakan kedudukan cari remis kalian tuduhlah Tuhan kami berkenti. Kan lucu kalian itu. Dengan memfitnah Tuhan kami berbetis berbulu, betisnya seperti bulu betis yang dicium sama pelacur. Beda Tuhan kita. Betis dalam kaidah bahasa Arab untuk Tuhan itu bukan betis seperti betis manusia, bukan, karena Allah bukan manusia. Nah, tapi betis menunjukkan kekuasaan Allah, sebagaimana tangan kanan itu juga merujuk kepada kekuasaan. Makanya ada istilah tangan kanan presiden, bukan berarti Pak Presiden tangannya bergerak ke sana sini, kan goblok PA. Makanya kalau kau nggak ngerti bahasa Arab, kau belajar dulu bahasa Indonesia. Waduh, dibatasin Nandar. Ya, inilah aku bilang, aku izinkan kalian PA maksimal, tapi biar jangan ngomong terus. Ya, jangan ngomong terus. Kalau kau dalam menghujat, kau mau ngomong terus kan ganggu kau. Kau boleh ngomong menghujat, tapi gantian aku untuk membongkar aib agamamu di sini. Naik mau menyerang, tapi giliran dijelaskan dibongkar aib agamanya malah mencret di sini. Mencret berserak-serak pula lagi taiknya di sini. Ya, jadi betis yang dimaksud dalam Al-Quran itu tidak pernah merujuk kepada sebuah tulang dilapisi daging yang ada kulitnya, ada bulunya, itu nggak pernah, tidak pernah sama sekali, tidak pernah dipahami begitu oleh orang Islam. Segoblok-gobloknya orang Islam nggak pernah memahami begitu ya. Kalau kalian ikut goblok ya udah kalian aja, jangan aja kami ikut-ikutan goblok ya, karena kami nggak mau goblok ya. Kami bukan orang-orang yang mau goblok seperti itu, oke? Gitu ya. Aneh kalian ini. Kalau kalian itu ridho, ikhlas, Tuhan kalian berkenti, artinya kalian nggak ngamuk gitu, santai aja gitu loh. Ini kenapa malah naik ke sini seolah-olah nggak terima Tuhan berkenti, nuduh-nuduh pula yang Tuhan berkenti punya kalian, kok tiba-tiba kami pula dituduh Tuhan berbiji. Aneh kalian ini loh. Itu kan keyakinan kalian, kalian yang mengimani, kalian yang mempercayai. Kok kalian pula yang tantrum, kan lucu. Imani aja lah. Aku tak mau menyembah Tuhan berkenti, aku tak mau menyembah Tuhan berbiji, aku tak mau menyembah Tuhan yang mati. Gitu. Aku tak mau Tuhan yang mati, aku tak mau Tuhan berbiji, aku tak mau menyembah Tuhan berkenti. Rifa, kapan kok sembuh dari gilamu kapan? Orang gila itu adalah orang yang mengatakan Tuhan itu satu tapi tiga. Kayak yang mana yang gila? Lebih bagus lagi orang yang mana? Pungut sampah sana. Yang mana? Cara hidup ini. Di mana salahnya cara hidup saya? Saya mencerdaskan anak bangsa di sini. Di mana salahnya? Oh, kata-kata itu tidak bagus sekali itu. Yang mana? Coba kau baca-baca Al-Quran supaya orang yang mana? Bagus kayak ini. Saya baca Quran. Saya nggak perlu pamer-pamer lah. Yang mana? Yang mana yang kata-kata yang tidak patut? Yang mana?
Aduh, orang dengar semua mau. Yang ini, Tidak, aku tak bicara-bicara, mau baru menyembah bicara Tuhan kotor berbiji. semua Nah, ini. menurut kamu itu kalau aku tak mau menyembah Tuhan berbiji itu kotor? Iyalah kotor semua itu kupu kata-kata. Berarti itu menurut semua kamu dari kamu hati mau kamu. menyembah Tuhan berbiji? Kalau aku nggak mau Perkataan menyembah Tuhan itu berbiji semua itu dari salah. hati. Memang dari hati. Pertanyaan, Iya, aku memang tapi nggak mau semua punya kotor. Tuhan Coba berbiji. kok baca-baca Enggak lah. Al-Quran apa. Saya semua memang tidak berlaku mau. begitu, Ini orang dengar. pilihan saya. Semua kata-kata kemaluan yang aku bicarakan ini yang susah. Karena di Biblemu banyak kata-kata kemaluan, peler, Ada, di dalam kelamin. itu, semuanya Oh, itu. ada. Nih kalau tengok nih ya dalam kitabmu ya isinya peler, kelamin, pesundalan, payudara, tete. Aku tengok kan ya. Ini gara-gara keseringan baca Bible, Dek. Jangan kayak gitulah. Kok malah nggak ada di dalam Bible? Aku aja baru tahu kelamin sebesar punya keledai itu dalam kitabmu loh, Dek. Kok nggak ada? Kok gitu ngomongnya, nggak ada pula katanya. Udah jelas-jelas dalam kitabnya aku baru tahu kalau kelamin orang Mesir itu sebesar punya keledai loh. Buah dada di jamah-jamah di situ adanya dalam kitabmu. Kok nggak ada pula? Saya bingung dengan orang Kristen. Kalian baca kitab kalian nggak sih? Kok kalian tuh aneh ya? Aku bilang aku tidak mau menyembah Tuhan berkenti. Kok aku jadi salah? Kok lucu kalian? Aneh kalian nih. Kok kalian gitu? Aku nggak mau punya Tuhan berkenti. Kok aku yang salah? Orang itu kalau apologet itu coba kasih keluar kata-kata yang baik supaya orang dengar. Yang mana kata-kata yang nggak baik? Yang mana? Semuanya tuh kasih keluar itu Yang kata-kata mana? yang memalukan. Yang mana yang memalukan? Berarti Makanya Biblemu orang semua memalukan tidak karena dalam mengenal Biblemu Allah semuanya gara-gara isinya begitu. Kata-kata tuh. Yang mana, Dek? Yang mana? Jangan karena kau menuduh kau Banyak anggap tuh. tuduhan kau tuh benar. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang Mana? mana? Orang semua dengar kok kata-kata yang memalukan. Ya itu. apa? Kalau kau dengar apa? Semuanya Sebutkan apa? kata-kata memalukan, jorok sekali ya. Yang mana? Menjijikkan kok Yang mana? kata-kata tuh. Yang mana? Hei, kasihan sekali orang dengar kok kata-kata. Inilah kau Kristen Neko Komani menuduh tanpa bisa membuktikan. Jangan karena kau tuduh orang lain maka tuduhan kau tuh langsung dibilang. Yang mana? Kalau kau dengar yang mana? Kau jelaskan yang mana yang kotor. Tidak usah ini. Inilah kau hanya berani menuduh tanpa bisa membuktikan. Kata itu. Yang mana? Yang mana kata-kata yang kuputar yang mana? Saya tanya, yang jorok yang mana? Yang jorok yang mana? Bagian kata-kata saya yang jorok yang mana? Yang mana? Kan aku kasih keluar kata-kata yang memalukan kayak. Iya, yang mana yang barbar memalukan? tidak Yang mana? bagus. Yang mana yang tidak Biji lah, bagus? apalah itu semua. Oke, jorok. biji. Ya, Berarti mengatakan biji itu jorok. Betul? lah. Oke, baik. Saya akan bacakan ini dulu. Bentar ya, saya bacakan dulu. Itu bapakmu tidak punya itu kah? Bapak saya punya lah, makanya saya bisa aja. Ya. Saya nggak bahas punya Itu bapak saya makanya bahas ini nih. Sebenarnya itu tanpa kamu sadari itu berkata-kata. Berarti ini tentang jorok bapakmu kitabmu itu. berarti. Berarti kitabmu jorok. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk Makanya jemaah itu Tuhan. kamu jangan Tetapi baca ini berarti ini bukan. berarti Itu ini kamu kitabmu semua. kotor. Ini Itu- berarti jorok. Itu kalau Ini di jorok Alkitab berarti. itu orang membaca Ini jorok Alkitab berarti. itu baru dia putar-putar Ini balik. berarti Itu jorok. namanya perkataan Ini berarti jorok. iblis. Oh, ini iblis berarti. Oh, ini Itulah kau itu, iblis. makanya aku tidak kenal memang Oh, berarti alam. ini iblis. Oh, ini perkataan iblis. Oh, ini perkataan iblis. Oh, jadi kamu sudah akui kalau Bible itu perkataan iblis gitu? Iya. Tidak lah, itu kalau memang dari dulu itu iblis mencoba itu hanya Yesus itu dia memang tahu firman tapi dia bolak-balikkan seperti kamu lah itu karena kamu memang Siapa? anak iblis. Tunggu, siapa yang membolak-balikan firman Yesus atau iblis? Iblis berkata, ada Iblis tertulis seperti demikian. engkau, toh. Gantian. Iblis berkata begini, ada tertulis Saya demikian. sarankan kau saja. Diam dulu, jangan ganggu dulu. Kalau jadi apologet itu atau dia naik itu Aku nggak butuh saranmu. Aku nggak butuh saran kau. Kau bukan siapa-siapa. Aku cuma bilang. Kau bilang apa? Kasih keluar, jangan ngikutin. Tadi kau bilang iblis itu memutarbalikkan firman Tuhan, padahal iblis jujur. Tahu kok ini Iblis hanya Aduh, memancing-mancing ini orang saja supaya orang emosi baru kau suruh polisi tangkap. Itu kau cara itu cara iblis sudah yang kau pakai itu. Yo, jadi teman-teman sebenarnya Cara si Kristen ini itu. sudah menunjukkan bahwa Rifa, inilah cara coba Kristen. kalau jadi apologet Berarti itu, berarti coba teman-teman, mungkin teman-teman baca berarti kita tahu nih Al-Quran, coba apa kasih yang kau nasihat pikirkan orang. itu adalah perbuatan kau. Tuduhan kau ke orang lain berarti perbuatan kau itu. Tidak Aku beda sekali tanya. dengan orang gila itu bicaranya itu hanya semuanya yang Aku sama kayak Yesus. Yesus itu juga dituduh orang gila.
Sekali ku sama. Rifai. Yesus juga pernah dituduh gila sama kayak Makanya aku. ku bagus Orang yang juga mengajar, jadi Al-Quran orang yang bukan mengajar, bicara, tapi orang yang cuma yang mengajarkan, fokus orang yang mengajarkan semua. kebenaran itu akan dianggap gila oleh orang nggak benar seperti kau. Sama kayak Yesus ketika dia dituduh gila sama orang-orang nggak benar. Aduh, Memang kasihan begitu. sekali ku Rifai. Yang kasihan tuh kau. Kau menuduh bahwa Tuhan kau itu meluruskan firman Tuhan, tapi kau bilang iblis memutarkan Bagus. firman Tuhan, padahal Saya bilang bagus kok Aku bisa lagi bicara, ngomong. bisa orang dengar. aku bingung Kristen ya. Mereka tuh Kata-kata cuma saja mau ini, bicara. Semuanya mengeluarkan kata-kata kotor, kasihan sekali tuh. Kata-kata kotor yang mana? Banyak Kau maksud sekali kata-kotor yang kasihan mana? kau. Yang mana? Yang kau kasihani apa? Apa yang perlu kau kasihan sama aku apa? Yang ku baca kitab Ini lagi kau. gini, nggak tahu kita mana. Kau sendiri tidak mengenal, tidak tahu apa Apa? apa ini. Apa? Dia baca Al-Quran kata-kata baru tidak tahu artinya itu yang dibawa ini. ada Siapa? tip-tip. Nggak Siapa? tahu kitab sendiri. Kau agak gila ini, Dek. Ngapain kau naik ke sini malah kau kayak orang nampaknya terguncang mulu. Di sini kau Tidak, bertanya hanya- saja sudah. Saya Sudah kau bertanya ingatkan aja. kamu saja Rifa, Aku jangan nggak di- bicara aku nggak butuh- koar-koar baru semuanya kata-kata yang kau kasih keluar itu semua kata-kata busuk ya. Itu semua kata busuk itu ada di kitabmu, Dek. Biji itu, pelir itu ada di kitabmu, pelir itu itu. yang saya bilang itu kata-kata iblis ini sudah pelir itu nih. yang kau bilang dari Ini. Alkitab mana? Semua Ini. dari Alkitab itu kebenaran. Ini. Rifa, Oh, semua oke. yang Benar ini di kitab. itu kebenaran. Oke. Berarti apa yang ada di kitabmu semuanya benar. Betul? Betul? Coba aku buka betul itu yang Bible, jangan kau buka Saya yang- tanya, berarti yang kau bilang itu. kitab kau benar. Berarti kau bilang kitab Iyalah. kau benar ini semua. Oke. Coba kau tunjukkan sama aku dulu. Yesus katanya jujur. Saya Iblis bilang saya tidak mau memelintir. dengar engkau. Seandainya kau baca Katanya Al-Quran, kepada mereka baru kau ada jelaskan baik-baik, itu tertulis. pasti saya Aduh, dengar engkau. diam dulu, Tapi dari diam dulu, ganti-gantian ya. Ada yang kasih tertulis. keluar itu kotor-kotor, makanya tidak ada orang Itu dengar kitab engkau. kau. Ini kitab kau Walaupun nih, kau ini nih. baca kebenaran, Kau tengok nih. tidak akan Biji ada ini, orang mendengarkan engkau karena dari tadi engkau ini di kitab keluar-keluar, kau. baru yang kau kasih Buktinya keluar kau itu dengarkan kok. kotor-kotor. Kasihan sekali kau ini. Yang itu kitab kau. Kitab kau isinya kotor. Di dalamnya ada Tidak kelamin sebesar ada, punya tidak ada keledai. seperti Ada. itu. Ada nih, Yeskiel pasal 23 Saya nomor bilang, 20. seandainya kau kasih keluar kata-kata yang baik dari dulu tuh orang dengar engkau. Iya, karena aku baca Bible. Aku nggak bisa berkata baik karena Bible isinya begitu. Berani untuk berapologet. Nggak bisa karena Bible isinya Karena kotor tuh semua. Kata-kata ini, cara ini tidak bagus. Makanya orang tidak dengar. Iya, berarti kitabmu Walaupun tidak kau bagus. setengah mati untuk kasih keluar kata-kata, aku bilang kebenaran. Iya, lah. berarti Orang kitabmu tidak mau dengar bagus. engkau. Iya, berarti kitabmu tidak bagus Aduh, nih. kasihan sekali. Ia Korban. birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai. Tuh bijinya, Tidak akan ada jakarnya. orang dengar Tuh, engkau, Rifa. buktinya kau Rifa, dengar. Rifa. Ini apa ini? Ini jakarnya Kecuali seperti kalau jakar kau punya kuda. saudara-saudara yang mengikuti engkau Ini yang loh. kayak Ini nih. kata-katamu Berarti yang kau kasih bilang ini keluar, ya. kotor. Tidak dengar Berarti kau engkau. bilang ini zakarnya seperti zakar kuda. Ini berarti kata kotor, iblis yang bicara ini. Ini yang kau Tidak bilang akan, ini. saya tidak mau dengar engkau itu. Semua Ya, dari kau ngapain ke Alkitab atas? itu semua Kalau kamu kebenaran, keselamatan. kalau kau nggak mau dengar, kau ngapain ke sini? tidak kayak dari itu, dari Iya, kuping kalau kau nggak, kata-kata itu tidak kalau bagus. kau tidak mau mendengar, kau mau ke sini ngapain? Ya, saya hanya menjawab kau, tolong kau Apa? jangan keluar-keluar kalau yang kau hanya kasih keluar itu kotor-kotor, kasihan teman-teman. Yang kotor yang mana? Berarti Bibelmu kau bilang kotor. Aku baca Bible soalnya. Gimana coba? Ya. Yang ku baca Kayak gitu, Bible. kata Kalau kau Rifa. bilang Bible kotor ya. Kan aku baca Bible. Di dalam Bible itu dikatakan buah pelir sebesar punya keledai. Dikatakan begitu. Kalau kau bilang itu kotor ya itu kan kitabmu, bukan aku yang salah. Aku cuma membacakan, ya. Dan lagi pula, kalau aku bilang aku tak mau menyembah Tuhan berbiji, itu bukan kotor. Itu pernyataan yang betul-betul menunjukkan kepada orang-orang yang mengklaim Tuhan itu berbiji. Justru mengatakan Tuhan berbiji itulah perbuatan kotor. Dalam kaidah Islam mengatakan Tuhan berbiji itu penghinaan, seolah-olah Tuhan butuh testosteron, kantong testosteron, seolah Tuhan ini butuh punya alat vital. Ini kan mengerikan ini. Aku menyadarkan orang-orang yang mengatakan Tuhan berbiji. Aku bilang dari tadi aku tak mau nyembah Tuhan berbiji.
Itu hakku. Kenapa aku dikatakan sebagai orang ini, orang yang kotor? Masa apa yang kubacakan dari kitab kalian, kalian tuduh aku mengatakan yang kotor? Kan lucu kalian. Padahal itu kitab kalian. Nah, jadi di sini ini pernyataan. Kalau aku bilang aku tak mau menyembah Tuhan yang mati, itu pernyataan tegas. Aku tak mau menyembah Tuhan berbiji. Masa kami dijadikan salah kalau kami menyatakan sesuatu yang memang betul rasional? Memang nggak mau kami menyembah Tuhan berbiji. Lah, kalau kalian mau menyembah Tuhan berbiji ya silahkan. Kenapa kalian seolah-olah kalian ini jijik dengan Tuhan berbiji, toh nggak? Sanya itu Ini karena bukti. seakan-akan Ini bukti. memancing saja. Kalau seandainya orang awam, Kenapa kau terpancing? Kenapa kau terpancing? Kenapa Kristen harus terpancing? Kenapa Kristen harus terpancing kalau saya bilang? Kenapa kalian terpancing, marah dan emosi ketika aku bilang aku tak mau menyembah Tuhan berbiji? Jijik kalian kalau punya Tuhan berbiji. Apa masalah? Kan Tuhan kalian berbiji, kenapa kalian marah? Saya cuma tanya, Kak, kenapa kalian terpancing? Saya tanya sama kau dulu. Kenapa kau marah kalau aku bilang aku tak mau menyembah Tuhan berbiji? Tidak ada yang marah. Ya kenapa harus terpancing orang Kristen kalau aku bilang aku tak mau menyembah Tuhan berbiji? Apa alasan terpancing? Malu punya Tuhan berbiji? Ya. Kenapa coba? Kenapa alasan? Apa alasan kau mengatakan kalau aku bilang aku tak mau menyembah Tuhan berbiji, nanti orang Kristen akan marah? Loh, kok marah? Kan aku yang tidak mau menyembah Tuhan berbiji, kok kalian yang marah? Jadi kalau Tuhan kalian berbiji, terus aku bilang aku tak mau menyembah Tuhan berbiji, terus kalian bilang aku salah gitu. Demi menghargai kalian, terus aku nggak boleh mengatakan bahwa aku nggak mau menyembah Tuhan berbiji. Kok seenang-enang kalian masih minoritas, kok seenak udel kalian. Demi menyenangkan hati kalian, kami nggak boleh mengajarkan orang-orang bahwa aku tak mau menyembah Tuhan berbiji loh. Aku tak mau ya menyembah Tuhan berbiji loh. Terus sakit hati kau. Loh, kalau Tuhanmu berbiji itu adalah keyakinanmu, harusnya kau tenang-tenang saja. Oh iya, kalau aku mau punya Tuhan berbiji, nggak usah marah. Kenapa ketika aku bilang aku nggak mau menyembah Tuhan berbiji kau ngamuk? Berarti secara tidak langsung kau mau menyatakan bahwa Tuhan berbiji itu Tuhan yang hina berarti. Itu sebetulnya rasionalitasnya. Sebenarnya akalmu udah terpancing. Ketika aku bilang aku tak mau menyembah Tuhan berbiji, dalam kognitif kalian sebagai orang normal, kalian itu sebenarnya yang berbiji kan? Yang memperkenalkan Allah yang luar biasa kepada kami supaya kami selamat. Yang luar biasa siapa ini? Allah Bapa atau Yesus? Yesus yang diutus Allah, karena Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia untuk turun ke dunia yang luar biasa manusia siapa? Yang berdosa. Jadi siapa yang selamat? Menyelamatkan dan menebus setiap orang yang berdosa. Siapa yang sudah selamat? Kalau tidak siapa ada yang sudah selamat? Pasti akan binasa seperti orang-orang yang tidak percaya Yesus. Siapa yang sudah diselamatkan? Yesus yang percaya kepada Yesus. Ya, semua orang yang diselamatkan itu setiap orang yang percaya kepada Yesus itu. Siapa yang sudah selamat? Kebenaran. Sudah ada yang selamat. Sudah ada yang selamat. Siapa? Yesus. Siapa? Orang-orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus pasti selamat. Dari mana? Coba tunjukin dalilnya, datanya ada nggak orang yang mati? Mana? Kami tidak bisa ini karena kamu inilah kalian nih. Kalian ini memang hanya bicara tanpa bisa membuktikan aja dari tadi. Ngomongnya itu besar kali. Kalau saya minta ditanya data nggak ada. Datanya dari mana kamu bisa percaya menyembah Muhammad? Coba. Yang menyembah Nabi Muhammad siapa? Yang menyembah Nabi Muhammad siapa? Kamu tuh Muhammadku, dengarlah. Jadi kalau aku bilang suamiku tuh menyembah berarti? Menyembah sama suami Muhammad toh. Iya, kalau aku bilang anakku berarti aku menyembah anakku kalau aku nyanyi gitu. Iya kan, semua orang kalau dia datang sholat. Coba tunjukkan kaidah ilmiahnya, kaidah bahasanya. Kalau menyanyikan sebuah lagu menyeru nama orang itu artinya menyembah. Siapa yang ngajarin kau begitu? Lain lah kalau menyanyi, lain kalau menyembah. Iya kan, kau bilang kami menyembah Nabi Muhammad gara-gara kau tuduh aku nyanyi Muhammadku. Oh, kau menyembah. Kalau aku ganti lagunya anakku berarti aku nyembah anakku. Iya, ketahuan yang ngajarin saja kau begitu siapa? Kalau sholat, kalau apa itu kan pasti
datangnya kepada Muhammad, kayak kami datangnya semuanya ke Yesus. Datang kepada Karena Nabi Yesus Muhammad. mengajar kami Datang bahwa kepada Nabi Muhammad tanpa maksudnya gimana Yesus nih? itu kami tidak bisa dapat datang kepada Bapa kalau tidak Iya. melalui Yesus. Makanya kami menyembah Yesus, Ibu. Bani Israel Tapi tanpa Ibu Musa ini bisa masuk kayak surga nggak? mengejar terus dengan Yesus. Makanya Ya. saya bilang Bani kami jawab, Bani Israel tanpa Musa bisa masuk surga. bagaimana? Bani Israel tanpa mengenal Musa bisa nggak masuk surga? Ya kan itu kan Musa Nabi Tuhan, dia juga menubuatkan Yesus. Itu ada di Yang dalam saya tanya Alkitab. itu adalah Nabi Musa, kalau tidak dikenal Bani Israel yang nggak kenal Musa bisa masuk surga nggak? Bagaimana itu? Nah itulah goblok kan. Kan kau yang bilang tadi, kau kamu menyembah mulai Nabi putar lagi Muhammad. kan? Mulai putar lagi kan? Kau goblok, makanya aku kasih tahu. Juga, Kau jadi bagaimana tadi? ceritamu? Kau yang nanya Makanya bagaimana tadi? itu menghujat Kan kau terus, saya bilang, jawab juga. kau bilang, Putar-putar, diam dulu lah. putar-putar saja. Kau kayak perempuan sudah. Kau jantan ke perempuan. Kalau perempuan banyak bicara itu masih Kan boleh. Kau nanya, seperti hanya mama-mama menjawab sudah. kamu. Mama-mama yang pakai siri itu macam kau kalau bicara. Iyalah, Aku bicara satu, sama kau kan. bicara tiga loh. Kalau perempuan macam aku bicara banyak, orang masih maklum aku perempuan. Tapi kau laki-laki. Baguslah kalau kau banyak bicara. Makanya saya bilang tadi bagus sekali kau jadi apologet. Cuma yang Tapi kasih kau keluar lebih itu banyak semuanya bicara daripada aku dari kata-kata tadi. Kata busuk, kasihan. Itu berarti kitabmu yang kotor karena aku bacakan dari tadi kitabmu. Kau lihat dari mana itu? Tidak ada itu. Makanya kau Yang mana? Yang mana? Aku tak mau menyembah Tuhan berbiji. Ku tanya, Tuhan kau punya biji kah? Menghujat Loh, Ibu. berarti mengatakan Tuhan berbiji, berarti mengatakan tak mau menyembah Tuhan berbiji, berarti menghujat. Coba kalau saya bicara begitu juga pasti kamu bilang tangkap. Enggak juga kau bilang, aku tak mau menyembah Tuhan berbiji. Kalau kau nyanyi begitu, aku kan bilang mantap kau Roy. Kau tidak mau menyembah Tuhan berbiji. Aku acungi jempol kau. Tapi kenapa pas aku bilang aku tak mau menyembah Tuhan berbiji, kau marah? Berarti kau bilang berarti kau pengen kami menyembah Tuhan berbiji begitu. Walaupun kamu kata-kata bagaimanapun pasti Ini berarti orang Kristen ini kawan-kawan, dia mau memaksakan kita. Berarti Kristen ini mengakui bahwa Tuhan berbiji ada Tuhan yang hina, teman-teman. Yang bisa membawa kami dalam surga, tidak seperti Saya yang tidak kamu tanya sembah. itu. Kamu Saya tidak mau mengenal tanya. dia. Saya mau tanya dulu, sejak kapan kau kenal Yesus? Udah pernah bertemu Yesus? Saya mengenal Yesus ketika saya bisa membaca Alkitab dan saya percaya bahwa Oke. Yesus itu Tuhan kita karena dialah utusan Allah yang dialah firman Tuhan yang menjadi manusia dan memperkenalkan Allah itu sebenarnya. Allah itu Yesus yang sebenarnya menjadi Allah. memperkenalkan Allah atau Allah? Hah? Yesus memperkenalkan Allah atau dia sendiri adalah Allah? Iya, Yesus yang datang ke dunia ini karena kita semua manusia itu tidak mengenal Allah itu sesungguhnya, makanya Allah itu mengerti bahwa manusia itu tidak mengenal Allah, makanya dia menyembah kepada patung lah apa semua, maka dia berfirman, dia menjadikan firman-Nya itu menjadi manusia datang ke dunia ini untuk memperkenalkan bahwa tanpa melalui aku kamu tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, seperti itu. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Dia memperkenalkan dirinya bahwa inilah firman Allah itu, tanpa melalui aku kamu tidak bisa datang kepada Bapa. Itu melalui Ya, firman dia memperkenalkan dirinya sebagai apa? sebagai manusianya selama di dunia. Berarti yang benar mengikuti Yesus, Islam mengaku Yesus sebagai manusia. Kau mengaku Yesus sebagai apa? Ketika Yesus datang di dunia itu ketika firman itu menjadi manusia itu, dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa manusia. Disitulah kami mengenal bahwa inilah Allah, inilah Yesus yang diutus Allah, inilah firman Tuhan yang menjadi manusia ini. Tanpa dia kita tidak mengenal dia kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Dia memperkenalkan dirinya sebagai firman Allah. Oke, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Firman Allah. 1 ayat 1. Nah, Firman adalah, jadi firman ini adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu oke, apakah firman ini
adalah Tuhan atau sembahan juga? Firman apakah Tuhan? Iya, kami jadikan Oke. Tuhan karena Oke, kami dijadikan semua Tuhan apa ya. yang disampaikan, apa yang Oke. disampaikan itu adalah kebenaran daripada Allah. Oke. Makanya kami mengikuti Dia, kami menyembah Dia, Oke. supaya Ya. ketika kami menyembah Dia, berarti kami menyembah kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Berarti untuk menyembah Tuhan sembahlah firman-Nya gitu. Iya kan, Allah ketika waktu itu dibaptis dengan Yohanes, waktu dibaptis dengan Yohanes, dan Allah berkata kepada Yesus itu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti kamu menyembah firman untuk menyembah Allah, tidak menyembah Allahnya, menyembah Kami firman-Nya berarti. kami ketika kami menyembah Yesus sama dengan kami menyembah Allah. Oh, berarti untuk menyembah Allah lebih baik sembah Yesus aja, maka sama saja dengan Ya, menyembah Allah. Allahnya tidak perlu disembah. Ada Berarti datanya Allahnya nggak perlu begini. disembah. Iya. Ketika Rasulnya Allahnya nggak datang perlu kepada disembah. Yesus, Nggak dia gitu. berkata begini, Bukan, saya nggak sama nanya. dulu, Ibu. Ya, Dia saya nggak berkata tanya kepada Yesus, Ya, saya nggak nanya. kenalkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Iya, oke. Tetapi Yesus berkata kepada Rasulnya, tidak tahukah kamu bahwa kamu sudah melihat aku, berarti kamu sudah melihat Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah yang Ya. yang Bapa. Yesus itu ketika dia sudah bersama-sama waktu kembali kepada Bapa, itu sama dengan Allah sendiri. Ya. Yesus waktu kembali kepada Bapa masuk ke dalam Allah Bapa atau berbeda duduknya? Barengan atau menyatu atau beda? Ibu, kita kan belum masuk di surga, Ibu. Kita Kan ada di belum dalam lihat kitabmu. Allah itu Yesus duduk bagaimana di samping sana kanan. surga. Kan ada dalilnya. Yesus duduk di samping kanan Allah Bapa. Kau bilang tadi firman itu adalah Tuhan. Lalu Ya, kau kan- bilang kan kalau kau saya- sembah firman Tuhan saya maka kau kan baca Ya, Alkitabnya saya belum. itu Yohanes Kalau 1 ngomong itu ayat 1. gantian lah. Ya udah kau ngomong dulu lah. Ya, Terus? saya kan membaca Yohanes 1 Laki-laki ayat begini, 1. teman-teman, ya. Nggak Firman berhenti itu ngomong. bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, firman itu yang menjadi manusia, ayatnya yang ke-14. Firman menjadi manusia. Ayatnya yang ke-18 dia bilang begini, tanpa melalui Yesus kita tidak akan mengenal Allah. Udah. Sudah itu. Yang manusia itu firman atau Allah? Yang manusia Yesus ini firman atau Allah? Ibu, saya bilang itu Allah itu yang punya firman, ya kan? Firmannya itu yang menjadi manusia. Oke, terus ketika firmannya jadi manusia, Allahnya jadi manusia nggak? Allahnya tidak menjadi manusia, Ibu. Nah, ketika kau menyembah, yang kau sembah Allah atau firmannya yang jadi manusia? Saya sudah bilang tadi, Ibu, jika firman itu menjadi manusia selama di dunia, ada berseru dari surga berkata kepada Rasul Yohanes waktu baptis, dia bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berarti kami Kristen itu harus menyembah kepada Yesus. Makanya kami itu harus berkata kepada Yesus, setiap kami berdoa itu di dalam nama Yesus kami boleh berdoa, dan itu bisa sampai kepada Bapa di surga. Berarti kau untuk menyembah Bapa tidak perlu menyembah Bapa, tapi sembahlah anak, begitu? Bapak nggak perlu disembah karena Astaga, kalau menyembah Ibu. Bapak kau sembah anak, kan begitu? Kenapa nggak kau sembah bapaknya langsung saja? Kenapa kau sembah anaknya dulu? Waktu Rasul Paulus berkata kepada Yesus, Tuhan perkenalkanlah Allah itu kepada kami sudah cukup. Tetapi Yesus berkata, tidak tahukah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam kamu. Jadi, Maksudnya di dalam jika badan kita Yesus itu ada menyembah Bapa. Firman Allah, kita sudah menyembah kepada Allah. Oh, jadi Allah tidak perlu disembah lagi karena sudah ada firman-Nya yang perlu disembah. Kami menyembah Kan ketika Allah firman itu. menjadi daging, entar, ketika firman Kami punya Tuhan itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, yang kau sembah yang mana?
Ya, kami sembah itu dalam satu semua, Ibu. Dalam satu semua. Yang dalam satu maksudnya itu di dalam badan Yesus ada Bapa. Ini sudah berapa kali orang sudah jelaskan, Ibu. Iya, aku hanya cuman putar-putar saja. bukan Makanya saya putar, kita bilang, maju ini. tidak Kok putar? usah itu, Bu, putar-putar. Kau yang bilang di dalam diri Yesus ada Bapa ya? Sebenarnya Ibu sudah mengerti, saya bilang. Ibu Enggak, sudah belum mengerti, ngerti. Kalau cuma udah ngerti nggak mau mungkin kita kutanya. orang saja supaya Bro, nggak usah. Ya. Kalau nggak sanggup menjelaskan lagi turun aja. Kan aku cuma nanya. Kau bilang kau menyembah Yesus. Kau yang bilang ketika kau menyembah anak sama saja menyembah Bapa. Maka ternyata kau tidak perlu menyembah Bapa, tapi kau cukup sembah anak saja. Ya, karena dengan Ya. menyembah anak, kau saya tidak bisa cukup saya menyembah tidak Bapa. bisa menentang Ternyata Ibu punya kalau kata-kata menyembah yang Bapa hanya tidak bukan boleh. kita. Kenapa? Diam dulu, saya belum selesai. Nanti dulu, belum selesai ini dulu. Saya turun Diskusi saja itu. dan saya hanya Kau selesai mengingatkan bicara, itu saya saja. Tolong kalau jadi apologet jangan hanya menghujat. Jadi teman-teman Kristen ini teman-teman ya mengatakan bahwa dengan menyembah anak dia sudah menyembah Bapa. Jadi untuk menyembah Bapa ini tidak perlu sembah Bapa ini, tidak perlu Bapa ini disembah. Kenapa? Cukup sembah anak. Jadi yang disembah itu adalah anak. Dengan menyembah gini ya, kalian menuhankan saya, tapi kalian tidak perlu sembah saya. Yang kalian sembah adalah kaos kaki saya. Karena ternyata pada mulanya kaos kaki bersama saya dan kaos kaki adalah saya. Nah, menurut pemikiran si Kristen tadi, untuk menyembah Bapa tidak perlu sembah Bapa. Kenapa? Sembah anak saja. Dengan menyembah anak kau sudah sama menyembah Bapa. Ini cara berpikirnya kawan kita tadi. Nah, ini konsekuensinya adalah anak lebih mulia daripada Bapa. Kenapa? Ternyata kalau Kristen menyembah Bapa tidak bisa dikatakan menyembah Yesus. Tapi kalau Kristen menyembah anak baru bisa dikatakan menyembah Bapa. Maka secara konsekuensi logik Bapa ini lebih rendah daripada anak. Itu ya, lebih rendah. Dan Bapa tergantung kepada anak. Kalau ada orang yang tidak menyembah kepada anak, maka mereka tak bisa menyembah Bapa. Tapi kalau mereka sembah Bapa saja, itu tidak bisa. Nggak boleh. Kenapa? Ternyata Bapa itu tidak punya power sama sekali tanpa anak. Harus menyembah anak dulu. Nah, ini ngeri sekali konsep begini, konsekuensi logiknya. Kalau mau sembah Bapa, sembah anak. Tapi tidak bisa menyembah Bapa langsung. Gak bisa. Tidak bisa dikatakan menyembah Bapa ini sama sekali nggak bisa, nggak ada gunanya guys. Ini lucu sekali ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa ini namanya adalah doktrin ajaran manusia yang apabila semakin dijelaskan semakin terbuka kesesatannya. Ya, semakin teman-teman Kristen menjelaskan agamanya di hadapan umat Islam, semakin nampak kesesatannya. Itu ya, amburadul banget ini. Gas. Ya? Jadi buat teman-teman Kristen ya, kalau kalian tidak cukup ilmu, jangan mencoba menjelaskan karena saya ini berjalan. Apa statement kalian itu yang saya kupas tuntas, itu yang saya telaah ya. Jadi tolong kalian kalau tidak punya kapasitas menjelaskan nggak usah lah. Nanti makin blunder, makin kacau. Ngeri kali loh konsep begini loh. Ini kan bertanya kita, kenapa Bapak ini nggak disembah langsung? Oh, harus nyembah anaknya dulu baru bisa nyembah Bapak. Oke. Berarti Bapak ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya ini. Karena nggak bisa kita diterima masuk surga kalau kita langsung nyembah Bapak. Bukan Bapak ini bukan kekuatan powernya, bukan dia yang memiliki kekuatan powernya, bukan. Tapi dia tergantung kepada anak. Ya, kalau nggak ada anak dia nggak bisa disembah. Seperti itu cara berpikirnya tadi. Ini ngeri sekali loh, ya. Ini ngeri sekali, ya. Oke, itu ya yang dijelaskan oleh saudara kita tadi. Kan yang mau bertanya silakan. Ibunya yang mengandung nyembah anak, iya betul. Bapak kalah sama anak secara power, betul. Kalau nyembah Bapak tidak bisa. Karena nyembah Bapak sama saja tidak sah. Bapak butuh anak dulu untuk disembah baru bisa menyembah dia. Begitu. Ya. Oke, teman-teman Kristen, saudara-saudaraku Kristen, mari di sini kita diskusinya itu menggunakan kaidah
Dalil. Kemukakan dulu dalil, baru jelaskan. Setelah itu baru kalian itu mau pakai doktrin. Tapi nanti ketika kalian menjelaskan doktrin, tentu kami akan mempertanyakan kembali. Noise nggak suaranya? Nandar, ada suara orang ngomong nggak? Ada. Kencang nggak suara orang ngomong? aman. Oke. Ya, jadi kawan-kawan Kristen, saya kan tidak pernah minta kalian menjelaskan, dan saya agak lucu ketika kalian tersakiti. Ini maaf ya, ini sesuatu yang lucu. Aku tak mau, kalau aku bilang aku tak mau sembah Tuhan mati. Mirroring. Ntar, ya ini catatan buat gua aja. Aku tidak mau menyembah Tuhan yang mati. Ternyata kata-kata ini dilarang oleh orang Kristen untuk diucapkan loh. Ternyata menurut umat Kristen, ya Bang Milo, assalamualaikum. Kata orang Kristen, kalau kita bilang aku tak mau menyembah Tuhan berbiji, aku tak mau menyembah Tuhan yang mati, ternyata pernyataan tolakan kita terhadap esensi Tuhan yang mati dan berbiji, kalau kita nyanyikan di tempat umum, ternyata orang Kristen tersinggung. Nah, ini sebuah nalar yang saya ajak. Apa alasan kalian tersinggung dengan pernyataan kami bahwa kami tidak mau menyembah Tuhan berbiji? Kalau kalian tersinggung, di sini sama saja kalian mengatakan bahwa mengatakan Tuhan berbiji sebenarnya itu sebuah penistaan. Itu sebuah penistaan. Kalau kalian katakan kalian tersinggung ketika kami katakan kami tak mau menyembah Tuhan mati, ini sama saja kalian mau kami mengakui Tuhan pernah mati. Memaksa ini. Masa kami mengatakan tidak mau, kalian bilang kalian tersakiti? Jadi seolah-olah pernyataan sikap kami yang tidak mau menyembah Tuhan manusia itu suatu saat akan menyakiti kalian. Ngeri ini kalian ini. Hal yang memang harus kami ucapkan ternyata menyakiti kalian. Dan saya khawatir besok-besok kita nggak boleh lagi berdakwah. Saya tak mau menyembah Tuhan mati. Penghinaan, Tuhan kami kan mati. Ngejek kau ya. Tak boleh kayak gitu. Ya, dan saya menyanyikan lagu itu sebenarnya pun diawali dengan tuduhan kalian di bawah. Tuhan saya punya betis dan Tuhan saya kalian tuduh berbiji. Saya bilang aku tak mau menyembah Tuhan berbiji. Itu sebuah reaksi karena kalian menuduh Tuhan kami beralat vital tadi. Saya menolak itu. Kenapa kemudian kalian jadi tersinggung gitu loh. Nah, lain lagi kalau seandainya kami sebutkan dasar Kristen Tuhannya begini-begini, itu baru salah. Karena kami menyerang kalian tanpa ada dasar. Tidak ada hal yang kami reaksi dulu, tiba-tiba kalian kami ejek, itu salah. Dalam ranah etika itu tidak boleh. Tapi ketika kalian mengatakan Tuhan kau berbiji nih Pak, saya jawab aku tak mungkin menyembah Tuhan berbiji. Ketika kalian serang saya bantah itu, kok kalian tersakiti? Ya, jangan begitu ya. Hengki sering makan cabai ya Bu? Oh iya, orang Padang itu suka makan cabai. Ada masalah apa? Apa masalahnya kalau kami suka makan cabai? Ya, apa masalahnya Hengki? Ada kaitan omongan kita dengan cabai kira-kira? Saya pikir tidak ada kaitannya dengan saya makan dan gak makan cabenya. Nah, kalian teman-teman Kristen, hati-hati dengan diksi yang kalian ucapkan. Karena konsekuensi logik dari ucapan kalian itu bisa saja mempermalukan agama kalian. Seperti pernyataan kalian tadi, kalau saya mau menyembah Allah, saya sembah anaknya dulu. Loh, ya kalau mau nyembah Allah ya sembah Allahnya aja. Oh nggak bisa. Kalau menyembah Allahnya langsung itu nggak sah. Kan begitu ya? Kalau begitu, Tuhan kalian itu tergantung kepada anaknya. Kalau menyembah anak sama saja menyembah Allah. Kalau menyembah Allah tak sama menyembah anak, kan gitu jadinya. Berarti Tuhan kalian itu Tuhan yang harus ada situasi yang tergantung terhadap itu, baru dia bisa menjadi Tuhan. Gitu kan? Gitu. Hengki, saya jawab Hengki, tetap ikut Yesus, kan itu klaim. Klaim kalian itu kalian mengikuti Yesus, tapi kalau ditanya nanti satu saja pertanyaannya, saya kasih satu pertanyaan saja nanti. Satu saja pertanyaan. Apa ajaran Yesus yang kalian ikuti? Nih. Apa ajaran Yesus yang kalian ikuti? Coba satu saja.
Hengki tidak usah banyak-banyak ya. Saya tidak mau jawab kamu kasih jawaban 10, 5, 3, tidak perlu. Saya mau Hengki menjawab satu saja sebagai pembuktian dari omongan Hengki. Kalau saya bilang saya mengikuti Nabi Muhammad, maka saya bisa menjawab apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang saya ikuti. Sholat sebagaimana Rasulullah sholat, puasa sebagaimana Rasulullah puasa, ke masjid sebagaimana Rasulullah ke masjid, kemudian menjadi seorang istri sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Sekarang saya tanya, apa ajaran Yesus yang kamu ikuti? Silakan sebutkan, saya tunggu. Adelia, kenapa hanya agama Kristen yang dibahas, nggak agama lain? Karena rata-rata orang Kristen yang banyak menghujat Islam. Rata-rata apologet Kristen yang paling banyak menghujat Islam. Makanya kami mengkomparasi antara agama Islam dan Kristen, supaya orang Kristen yang menghujat agama Islam dan salah paham tentang Islam sadar penghujatan itu kembali kepada kalian, dan kalian salah paham tentang Islam. Karena rata-rata orang Kristen yang suka sekali menyerang agama Islam. Hindu mereka mungkin tidak berani karena entah karena mereka sedikit atau karena memang mereka dilarang menyerang agama lain, aku nggak tahu. Yahudi juga seperti itu, Buddha juga seperti itu. Tapi yang paling banyak menyerang agama Islam adalah Kristen. Kenapa seperti itu? Karena dari dulu umat Kristen, jangankan orang yang berbeda keyakinan dengan mereka, yang sesama agamanya aja beda denum dari serang mereka duluan. Contoh Inkuisisi 500 tahun dibunuh. Ya, seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Allah, all the angel and Islam pray for the prophet. Pray for, berdoa untuk Nabi Muhammad, artinya adalah sholat dari kata sila, menyambung silaturahim. Kami menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad, Allah merahmati Nabi Muhammad. Bukan like your God. Your God, many people ya pray to another God for your God. Ya, you want to check it out? This ayat, no, this verse, okay. Many people on the heaven pray to another God for your God, the Father and Son. I don't know where these people pray to another God, because they pray for your God like Father and Son. Okay, I give you the first. Okay, yeah, I give you first, the first, Jesus pray to God. Nah, Jesus pray to God. Number 2, the second one is people in the heaven pray to anonymous God for your Father and Son, your God, the both your God. Ya, jadi orang-orang di surga itu berdoa kepada entah siapa, untuk Tuhan kau, untuk Tuhanmu. Ini baru aneh itu, kacak sangat lah, lucu sangat. Tak masuk akal nih. Nih ayatnya ya. Nih. Kau baca dalam kitabmu, kitab Wahyu, di mana orang-orang di surga dalam Wahyu, you please check it out. You check on the Wahyu. No, Wahyu in English, what the definition? Wahyu. Apa? I can talk to my logic. You not have logic. If you have logic, you never worship to human. If you have a revelation, yeah, okay, yeah, we can check on the book of Revelation, chapter 7, verse 10. Okay, I want to read for you. Yeah, okay, I want to read for you. Wait, you say you have logic. If you have a logic, you never worship to human. Hey, Madilu Kiper, ngaku-ngaku punya ini nih, American Standard aja. And they cry with a great voice, saying, salvation unto our God who sit on the throne and unto the Lamb. Ini jadi banyak orang di surga itu berdoa entah kepada siapa, keselamatan bagi Tuhan kita, Tuhanmu yang kata. Ini lucu dia. Masa ada Tuhan? Nih, ini baru lucu nih. Kalau Nabi Muhammad, Allah bersalawat untuk Nabi Muhammad, itu artinya merahmati, ya. I know what do you mean, ya. I know what you mean, ya. Jadi
ketika di surga, di dalam Wahyu pasal 7 nomor 10, ini orang surga berdoa kepada entah apa, berdoa untuk keselamatan siapa? Untuk keselamatan Father dan Son. Pertanyaannya, ini udah selamat atau belum? Yang dua ini, Tuhan yang ada di surga ini udah selamat atau belum? Kalau memang sudah selamat, kenapa orang-orang di surga harus mendoakan kedua Tuhan ini? Why? Hah? Ini baru pertanyaan. Kalau Allah bersalawat untuk Nabi Muhammad, itu artinya adalah memberikan rahmat. No, in Arabic, one words have many meaning. Ya, many meaning. Like you not understand about Arabic. Not only in Arabic, in English, maybe we can find the synonym. Ya, one word have many meaning. In Indonesia, ya, jadi Ben Hur, I think you like someone talk much but cannot prove, not have evidence with what you say. Ya, if you want to talk with me, coming up, we talking together. Ya, I give you question, you give me question. I answer your question, you need to answer my question. Okay? Like why people on the heaven pray for your God? Wahyu Revelation chapter 7 verse 10. Can you explain this? Okay? This not same with this is very different with the salawat. Very different. On the salawat, Allah sallu ala nabi itu memberikan rahmat. Because sallu like sila, connection. In English, the meaning is connection. Silaturahim. Yes, you not understand about Arabic. I understand about that. You don't know about Arabic. I understand. But if you not understand with English, you crazy. Cause you talking with English, you typing with English, but you not understand with English. Yeah. Please you check up your brain. I think there is something wrong with your brain. Okay? Yeah. Go ahead. Get out dulu ya. Get out. Check your brain. And coming again, we talking together. Salawat and like on Wahyu, this is very different. On the Wahyu, on the chapter Revelation chapter 7 verse 10, dalam kitab Wahyu ini dikatakan bahwa orang-orang di surga berdoa untuk Tuhan kalian yang konon katanya sudah selamat. Nah, ini lucu. Tuhan kami kan juru selamat, Tuhan kami sudah duduk di surga, tapi kenapa Tuhan kalian didoakan? Dalam kitab Wahyu pasal 7 nomor 10. Kalau Nabi Muhammad, dia itu didoakan bukan berarti dia tidak selamat, tidak. Karena di dalam iman Islam, barang siapa yang mendoakan orang lain, dia akan dapat hal yang sama. Kalau saya mendoakan Nabi Muhammad nih, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, saya yang butuh berdoa kepada Nabi Muhammad, karena doa itu akan kembali ke saya. Tapi di dalam surga, ini dia di surga, ini sudah selesai di surga. Kenapa orang surga harus mendoakan Tuhanmu? Nah, ini baru kau jawab ya. You need to answer this. Ya, ini baru polemik, ini problem nih. This is problem. Why people on the heaven need pray to another God for your God? Why? For Father, for Son. Ya, itu baru seperti itu ya, teman-teman Kristen ya, paham ya? Kalau nggak paham silakan tanya ulang deh. Aku berusaha untuk menjelaskan secara gamblang lah. Ya, jadi tidak sama antara Allah bersalawat kepada Nabi itu bukan hal yang aneh. Karena kata sallu ala Nabi itu artinya connected, koneksi. Allah terkonek dengan Rasulullah SAW. Bukan Allah melafazkan kalimat ya Allah lagi, berdoa lagi, no. Ya, kalau lafaz salawat kami beda, karena kami tidak pernah mendengar bagaimana cara Allah mengucapkan kalimat salawat kepada Nabi kami. Tapi yang jelas Allah terkonek dengan
nabi kami, merahmati nabi kami. Seperti itu, ya. Oke. Dan saya sebenarnya itu satir kepada kalian Kristen, ya. Ketika saya mengatakan aku tak mau menyembah Tuhan berbiji, dan ternyata sebenarnya kalian adalah orang-orang yang rasional. Dengan kemarahan kalian, kalian membuktikan bahwa kalian itu tidak gila sebenarnya. Sebenarnya kalian adalah orang-orang yang akalnya sehat, tahu betul bahwa mengakui Tuhan berbiji itu sebuah penistaan. Dan lucunya ketika kalian menganggap itu adalah penistaan, tapi kalian mengimani hal itu. Ya, seperti itu. Oke. Jadi saya pikir semoga kalian sadar bahwa ucapan-ucapan kami umat Islam ini adalah ucapan-ucapan pemantik akal kalian. Saya mengatakan saya tidak mau menyembah Tuhan yang mati. Ketika kalian mengamuk dan marah, kami mengatakan seperti itu, sama saja kalian mengakui bahwa Tuhan yang mati itu bukan Tuhan yang layak disembah. Sehingga kalian tersinggung ketika kami ulang. Begini ya, ini kita kasih rasionalnya gini. Saya dikatakan jelek, itu saya marah. Walaupun saya memang jelek. Kenapa? Karena saya merasa dihina, merasa terhina, karena jelek itu sebuah kehinaan. Seperti itu. Tapi ketika kalian mengatakan Tuhan kalian mati, kalian tersakiti dan terhina, berarti kalian tahu itu sebuah hinaan. Maka keyakinan kalian itu yang menghina Tuhan kalian sebetulnya. Saya hanya memantik. Ya, dalam ilmu Islam itu namanya ilmu mantik namanya. Memantik cara orang berpikir gitu. Wah, kok kurang ajar sih Diva. Dia menyanyi aku tak mau menyembah Tuhan berbiji. Kurang ajar. Ini memalukan ini menjijikkan ini. Ditanya kenapa dikatakan memalukan, kenapa dikatakan menjijikkan. Ternyata jawabannya adalah secara rasional kalian mengakui Tuhan yang memiliki alat vital itu sangat rendah. Dan itu sangat diksi yang sangat mengganggu. Tapi permasalahannya adalah kalian percaya dengan hal itu. Ya, kalian mengakui bahwa Tuhan itu betul-betul memiliki alat vital. Jadi inilah kenapa saya katakan bahwa penghinaan yang kalian lakukan kepada Tuhan kalian pada saat bersamaan kalian anggap sebagai pujian. Tapi secara rasional kalian sadar bahwa itu adalah penistaan terhadap Tuhan. Ya, semoga kalian tersadarkan, semoga kalian paham, semoga kalian bertobat kemudian, semoga kalian kembali ke jalan yang benar. Tujuan kami ini hanya ingin kalian itu berdakwah. Tujuan kami hanya berdakwah supaya kalian itu sadar, merenungkan. Setiap hari kami soundingkan seperti ini, setiap hari kami menyampaikan, setiap hari kami bicara, setiap hari kami sadarkan kalian. Tidak lain tidak bukan ini sebagai bentuk cinta kami kepada kalian yang belum selamat ini. Ya. Dan ketika kalian mengatakan bahwa kalian adalah orang yang betul-betul mengimani Tuhan yang benar, tapi penjelasannya tidak pernah eksplisit. Bisa kalian tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan kalian Tuhan yang benar. Seperti itu. Maka buat kalian yang mau bertanya tentang tema yang kami angkat bahwa Yesus bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pernyataan tegas Al-Quran dan pernyataan tegas umat Islam. Ya, jadi jangan pernah kalian jangan pernah kalian paksa kami harus membenarkan pernyataan kalian, ya. Begitu. Oke, saya coba jawab komentar yang ada di YouTube, ya. Saya coba jawab komentar yang ada di YouTube. Oke, saya jawab komentar dari Jamah Harun. Rifa, balik saja Tuhan yang berbiji lah, jangan ke Muhammad dibahas. Sorry ya Jamah Harun ya, saya bukan orang yang bisa diintervensi. Tema yang saya bahas itu tema yang saya mampu untuk bahas. Siapapun yang saya bahas itu mesti haruslah yang memang betul-betul, kalau bukan tokoh, kalau nggak oknum. Saya mau bahas Nabi Muhammad atau membahas Yesus, itu saya yang punya otoritas, ya. Kalau Anda tidak suka silahkan tinggalkan, tidak masalah, oke? Begitu. Yang di YouTube silakan, yang mau bertanya silakan, saya akan bacakan komentar pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nofri Noka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Ya, dan selamat malam juga Jiwa Salahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku Bang Jiwa Salahuddin. Sebenarnya papan tulis yang digunakan Unifat sangat bagus, tapi sayangnya tulisannya tidak kelihatan karena cahayanya terlalu terang. Tulisan di papan tulisnya dikabur dan kurang jelas. Insya Allah nanti saya ganti yang hitam ya, atau nanti saya beli lampu LED biar agak nampak nanti. Oke, sabar ya. Saya juga punya keterbatasan dan nanti saya akan berusaha untuk memaksimalkan. Ibu Rifa, tolong sampaikan kepada Oten yang berdebat dengan Ibu Rifa untuk menjelaskan arti dan makna Allah, gelar atau nama, minta dengan dalilnya. Tentu akan sangat sulit saudaraku, karena memang mereka itu tidak punya kata dalil tentang Allah. Ini penting ya, kata Allah itu mereka tidak punya sama sekali literasinya. Ingat ya, kata Allah ini bukan kata yang bisa kalian temui di dalam kitab selain Quran. Ini memang Latinnya, ini Latinnya. Tapi ini ditransliterasi dari bahasa Arab. Allah. Ini dia bacanya di dalam Latinnya. Dalam huruf bahasa Latin. Ya. Nah, tapi ini adalah nama. Orang Kristen mengatakan bahwa ini adalah Allah. Mereka menyelewengkan lafaznya, menyelewengkan maknanya. Mereka katakan ini Allah. Padahal dalam kitab mereka itu bukan Allah, tapi Eloah atau Allaha. Itu yang lebih tepat dalam bahasa Ibrani atau Aramaik ya. Oke, ya, jadi mereka tidak bisa menjelaskan karena mereka tidak punya dasar dan literasi terkait tentang asma Allah. Begitu. Halim Perdana, tampaknya itu sehat alias masih normal tapi sering berpikir. Mana ya? Tersinggung itu sehat. Oh, mana ini? Tersinggung itu sehat. Loh, salah saya, mana ini? Oke. Perbaiki mirror kamera. Enggak, saya catat itu untuk mengingatkan saya sama yang saya ucapkan, karena terkadang saya tuh lupa dengan apa yang saya ucapkan ketika saya sedang bernarasi. Makanya saya perlu, biasanya saya ada buku di sini ya. Jadi saya Bapak ini nanti teman-teman kalau mau lihat apa yang saya tulis, nanti saya beli dulu lampu LED biar teman-teman bisa melihat apa yang saya tulis di dalam papan tulis ini. Oke? Ya, seperti itu. Oke, karena ini akun anti rungkat baru dari Yonatan Nandar, jadi memang belum FYP. Teman-teman yang mau posting ulang silakan ya, karena memang ini anti rungkat tidak dapat. Oh, ini kenapa pantesan? Ini juga kena peringatan Nandar. Ini kena peringatan. Teman-teman sepertinya kena, tapi nggak akan naik nanti penontonnya karena ini kena shadow ban. Kena shadow ban dia. Mau matikan dulu nggak? Harus live tiap hari loh Nanda. Nggak usah. Kamu harus live tiap hari loh. Kalau nggak tiap hari nanti ini dia algoritmanya nggak kebaca. Terserah kaulah, apapun bicaramu yang penting tidak mengurangi iman kami. Betul juga kata Adrisa, kalau tidak mengurangi imanmu maka kau tidak mungkin komen seperti itu. Justru dengan komen seperti itu membuktikan imanmu terguncang deh. Ya. Ustadz Yusuf PI pun kacau tuh. Ya, memang anti rungkat sekarang sudah mulai bocor ya, karena anti rungkatnya sudah mulai diserang sama Wakanda. Terima kasih kakak love-nya begitu. Dan umat Kristen pun sudah mulai jerah ya menonton diskusi lintas agama, karena memang semakin saudara kita Kristen menjelaskan semakin tidak jelas. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.